Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitab Bidayatul Hidayah atau Permulaan Hidayah, muallif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, dan barang siapa yang memasuki tandus atau kamar mandi, hendaklah engkau menyiapkan segala keperluanmu, yakni keperluan yang dimaksud adalah perlengkapan untuk istinja, karena seseorang itu tidak dianjurkan bergerak-gerak setelah ia membuang hajat, kecuali langsung membersihkan kotoran yang ada pada tempat keluarnya kotoran. Beliau mengatakan, ketika seseorang itu telah membuang hajatnya, dalam hal ini adalah buang air besar atau buang air kecil, maka seseorang itu disunnahkan untuk melakukan yang namanya istibro. Istibro itu di dalam bahasa kita namanya adalah mendaham. Artinya mendaham ini seseorang menghempaskan napasnya dari dalam tubuhnya untuk membuang sisa kotoran yang ada di dalam perutnya, baik itu yang ada di saluran kencing ataupun di tempat keluarnya kotoran. Orang tersebut disunnahkan untuk istibro sebanyak 3 kali. Orang beristibro itu disunnahkan, istibro itu maksudnya adalah mendaham, agar kotoran ataupun air kencing yang tersisa di dalam saluran pembuangan itu tidak tersisa di dalamnya, sehingga mengakibatkan ketika orang tersebut telah mencuci ataupun telah beristinja, ketika ia bangun dan berdiri, maka kotoran itu akan kembali keluar, dan keluarnya kotoran itu kembali menjadi najis dan akan mengotori pakaiannya. Sehingga ketika pakaian orang tersebut terkena sisa daripada air kencing, maka itu hukumnya adalah najis. Ketika itu najis, maka wudunya tidak sah, dan ketika wudunya tidak sah, maka seorang tersebut hukum sholatnya juga menjadi tidak sah. Ketika orang tersebut sholat dengan keadaan yang tidak sah, maka orang tersebut dihukumi tidak melaksanakan sholat. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan kepada setiap orang. Jangan sampai ada orang yang tidak mampu mengamalkan yang namanya istibro. Jadi istibro itu adalah mendaham setelah membuang air kecil. Sebelum ia mencuci tempat keluarnya air kecil itu, maka orang tersebut istibro dengan melakukan aktivitas mendaham. Jadi istibro itu bisa kita contohkan, kita tarik napas dalam-dalam, kemudian kita hempaskan dengan cara mendaham sebanyak 3 kali, agar sisa-sisa air kencing yang ada dalam salurannya itu dia terbuang dengan bersih. Sehingga setelah dicuci, ketika orang tersebut bangun daripada duduknya, maka tidak akan ada lagi sisa air kencing yang keluar daripada saluran itu. Jadi istibro kita bisa mencontohkan, dan hadirin sekalian bisa mengikuti dan bisa melatih, karena istibro itu juga perlu latihan. Tidak bisa orang itu hanya sekali belajar langsung bisa. Tetapi ini perkara yang wajib diketahui, karena ketidaktahuan kita terhadap cara istibro ini akan menyebabkan bisa-bisa dikatakan oleh Nabi dalam keterangan selanjutnya ada di dalam kitab ini adalah kebanyakan orang diazab di dalam kubur itu sebab adalah kegagalan orang itu membersihkan dirinya setelah ia membuang air kecil. Jadi istibro itu kita contohkan dengan aktivitas seperti ini. Kita tarik napas dalam-dalam lalu kemudian kita buang. Nah, ini namanya istibro. Istibro itu akan memungkinkan napas kita itu keluar seperti menekan saluran air kencing, sehingga sisa-sisa air ataupun dikatakan oleh para ulama itu namanya sulsul baul atau rantai daripada air kencing. Jadi air kencing itu memiliki rantai. Setelah dia keluar air kencing dari kandung kemih itu melalui saluran pembuangannya, maka ada sisanya seperti selang yang masih memiliki air-air di tengah-tengahnya. Jadi ketika orang buang air kecil itu ibarat orang membuang air di dalam suntikan. Maka setelah disuntikan air itu keluar, maka air itu keluar, tapi masih ada sisa yang seperti rantai yang ada di dalam selang itu namanya sulsul baul ataupun rantai daripada air kecil. Nah, ketika orang tidak istibro, tidak mendaham,
air tersebut tetap ada dalam saluran kencing itu, dan ketika orang berdiri, air itu akan keluar lagi melalui pembuangannya dan akan menghukumi orang tersebut sebagai orang yang tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Ketika itu dia menyangka dirinya sudah suci, padahal tidak, dia telah kencing kembali tetapi tidak disadarinya. Akibat daripada hal ini adalah orang tersebut berwudu, wudunya tidak sah karena istinjaknya tidak bersih. Ketika wudunya tidak sah, maka orang tersebut pun sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka orang tersebut dianggap tidak sholat. Dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat telah kita ketahui bersama. Jadi betapa sayangnya orang telah menyangka dirinya beribadah dengan benar, yakni dia melaksanakan sholat, tapi salah dalam hal istinja, membersihkan dirinya setelah buang hajat, maka itu bisa berakibat fatal. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan, janganlah sampai orang-orang yang beristinja itu ketika dia tidak melaksanakan istinja ataupun membersihkan dirinya itu sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi SAW, jangan sampai orang tersebut termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya. Nabi SAW bersabda, "Inna ammata azabil qabri minhu." Sesungguhnya ammata azabal qabri, inna ammata azabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan, mayoritas daripada azab kubur itu disebabkan oleh itu. Apa maksud itu? Orang yang membuang air kencingnya, yang pertama, air kencingnya itu terpercik pada pakaiannya sehingga mengotori pakaiannya menjadi najis. Ketika dia sholat dengan membawa najis, sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka dia dihukumi tidak sholat. Ketika dia dihukumi tidak sholat, maka dia akan diazab di dalam kubur. Yang kedua, orang yang istinja, membersihkan air kencingnya itu tidak istibro. Tidak istibro itu tidak mendaham, tidak melakukan aktivitas mendaham, tidak seperti itu. Sehingga sisa-sisa air kencing yang ada dalam saluran itu tidak bersih. Maka ketika dia bangun, air kencing keluar kembali, lalu dia berwudu, dia menyangka bahwa wudunya itu sah, sholatnya sah, ternyata tidak. Ketika tidak sah sholatnya, maka dia diazab di dalam kubur. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Inna ammata azabil qabri minhu." Sesungguhnya kebanyakan, mayoritas, umumnya azab kubur yang ditimpakan kepada orang-orang itu ternyata akibatnya adalah karena ia tidak bersih di dalam istinjanya. Maka inilah keterangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni an Anas radhiyallahu anhu. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni an Anasin, daripada Anas sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat yang banyak daripada adab-adab ketika masuk ke dalam kamar mandi. Ternyata masuk ke dalam kamar mandi pun memiliki adab yang penting, yang itu bisa menjadi penentu orang tersebut selamat dan tidaknya ketika ia masuk ke dalam kubur. Kemudian yang terakhir daripada adab masuk ke kamar mandi itu, seseorang itu ketika dia membuang hajatnya tidak dianjurkan atau dimakruhkan menghadap kepada kiblat. Jadi di mana kiblat, dihindari untuk menghadap kepada kiblat. Juga dihindari untuk menghadap kepada matahari terbit, juga dihindari untuk menghadap kepada bulan. Hal ini apabila keadaannya memungkinkan, atau ketika orang tersebut membuang hajatnya di tengah lapang yang tidak ada tembok ataupun dindingnya. Tetapi ketika orang tersebut membuang hajatnya yang ada dindingnya, seperti zaman sekarang itu di kamar mandi yang sudah bertembok, maka tidak mengapa orang tersebut meskipun menghadap kiblat jikalau tidak memungkinkan untuk memutar tempat buang hajatnya itu. Artinya kita tidak menghadap langsung kepada kiblat, tetapi ada pemisah, yakni tembok. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, ketika orang tersebut telah membersihkan, dia sudah mendaham, kemudian dia bersihkan tempat keluarnya kotoran itu. Setelah dia selesai membersihkan kotorannya itu, maka dia mengucapkan doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada berbuat kejahatan yang keji. Dan hendaklah engkau membersihkan tanganmu
menggosokkan tanganmu ke tanah setelah membersihkan tempat keluarnya najis, atau kalau tidak hendaklah engkau membersihkannya dengan sabun. Setelah itu maka barulah orang tersebut keluar daripada kamar mandi dan dia telah mengamalkan keindahan dan keagungan daripada sunnah baginda Nabi SAW, dan sebab daripada mengamalkan itu dia termasuk orang yang telah mengamalkan sunnah Nabi dan termasuk dalam apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Jadi keadaan orang yang mengamalkan sunnah Nabi mulai dari dia bangun pagi sampai kemudian dia tidur kembali, maka Nabi mengatakan orang tersebut akan bersamanya Nabi di dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak daripada kitab Bidayatul Hidayah ini, daripada perkara-perkara yang terlihat remeh akan tetapi menjadi penentu, bisa menjadi penentu keselamatan seseorang hidup di dunia sampai di akhirat. Demikian saja adab-adab masuk ke dalam tandus atau masuk ke dalam WC. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan dan bisa melatih diri, terutama untuk istibro, agar kita tidak termasuk orang yang tidak bersih dalam membersihkan tempat keluarnya najis. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.